Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan YouTube Indonesia. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel Jibril Art. Tentunya kembali lagi pula dengan Ustadz Syahrul Anam, di mana seperti yang saya sampaikan sebelumnya, beliau ini adalah alumni Mambaul Ulum Bata-Bata, ya Ustadz ya. Dan kenapa saya selalu menyebutkan nama asal dari beliau berpendidikan, karena tentu seorang manusia itu tidak akan pernah terlepas, apalagi dia ini adalah seorang tokoh, orang yang alim, orang yang istilahnya banyak menjadi panutan lah. Tentu kita ingin tahu dari mana asalnya orang itu belajar. Nah, beliau ini kebetulan dari Mambaul Ulum Bata-Bata, dan alhamdulillah sekarang sudah punya komunitas Ustadz ya, di ruang ngaji online. Oke, langsung saja Ustadz, masih seputar bulan Ramadan. Ya. Nah, ini apa? Kemarin Untuk kali ini apa tema kita? Ya, Kita ini ngobrol seperti biasa kan? seperti biasa. Kemarin kan Ustadz sempat menyarankan supaya saya bikin konten itu di konten ngobrol cerdas ini untuk membuat program fikih curhat. Nah, ini kan masih dalam sesi bulan puasa Ustadz. Nah, sebagaimana program yang Ustadz sarankan kemarin berkenaan dengan fikih, yang dimana fikih ini merupakan salah satu syariat dari Islam Ustadz ya. Nah, kemarin itu di awal bulan puasa Ustadz. Di awal bulan puasa ini ada peristiwa ya mungkin kelihatannya sepele, tapi ini banyak orang yang tersandung di masalah ini. Gitu. Pas kita mau sahur, ngelihat air di kamar mandi ini nggak ada Ustadz. Dan kita nyalakan, ternyata PDAM-nya mati. Nah, ini kan satu permasalahan. Permasalahannya gini, kalau misalkan orang itu dalam kondisi junub gitu loh Ustadz, sedangkan puasa ini kan hukumnya fardu Ustadz, sebagaimana hukum sholat. Tapi mungkin penerapannya, tata caranya, terus rukun-rukunnya kan berbeda. Nah, ini bagaimana dalam sudut pandang Islam secara fikih mengenai junubnya seseorang di bulan puasa itu Ustadz? Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sallallahu ma ba'du. Mungkin kemarin kita sudah membahas Ramadan dari segi tasawuf pendekatannya, kemarin pendekatan hati, bagaimana membersihkan hati kita. Namun menarik juga kalau kita tinjau dari segi fikih, karena itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya pernah dengar kita bahwa pada masa Imam Ghazali, mungkin saya sedikit cerita Mas Saiful ya. Dulu itu kan antara ulama tasawuf ya dan ulama fikih itu kontras. Kenapa? Karena kita tahu bahwa fikih itu secara zahir. Sedangkan untuk pendekatan ilmu tasawuf itu kan hati. Sehingga ya tidak pernah ketemu. Maka menurut orang tasawuf bahwa secara penampilan fisik itu tidak penting. Jadi sholat kita asalkan hati kita khusyuk, walaupun pakaian kita kotor kah, ya najis kah, bahkan itu tidak terlalu dihiraukan. Ya, mungkin ini sedikit sebelum saya menjawab ya, karena sangat menarik kita bahas dari semua sisi. Kemudian kalau ulama fikih tidak. Jadi yang penting kita menghadap kiblat sesuai dengan tuntunan dalam sholat. Kemudian bersih dari segi pakaian, kemudian tempat untuk sholat. Sehingga khusyuk nanti itu adalah hal yang kedua. Akhirnya datang Imam Ghazali. Ini menarik, kita harus tahu sebagai umat Islam bahwa kita harus banyak berterima kasih kepada Imam Ghazali. Beliau itu memadukan antara fikih dan tasawuf. Artinya ya hati kita latih untuk khusyuk. Ya dalam berpuasa ini kita perbaiki hati kita. Ya secara zahir kita harus jaga juga. Karena hati kita
sebisa mungkin kita jaga, namun ternyata kita melakukan hal-hal yang membatalkan, Nah, sehingga ya tentunya secara fikih batal kan. Batal. Maka kita coba menjawab tentang fikih. Ya. Mungkin sebagaimana tadi kita singgung bahwa untuk hati kita sudah kita coba latih, namun sekarang secara fikih bagaimana hukum seseorang ketika berpuasa dalam keadaan junub. Apakah itu sama konteksnya dengan sholat? Kita tahu bahwa syarat sah sholat harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Lalu kalau puasa? Nah, ini pertanyaan ini. Ya, sebagaimana tadi perlu saya sampaikan dan ini pendapat jumhurul ulama bahwa puasa itu tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Ya, sekali lagi, secara fikih tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Artinya kalau keadaan junub tidak masuk syarat, Ustaz. Artinya puasanya itu tetap sah. Tetap sah ya. Namun kalau orang itu seharian dari habis subuh kemudian sampai maghrib dalam keadaan junub, lalu bagaimana sholatnya? Itu permasalahan kedua. Sekarang saya mau menjawab dari sisi puasanya apakah sah atau tidak. Kalau puasanya tetap sah. Hal ini merujuk pada sebuah hadis bahwa Rasulullah itu pernah melakukan, artinya puasa dalam keadaan junub. Iya, junub. Tapi tentunya kalau Rasulullah habis itu langsung mandi ya. Misalnya seperti ini kasusnya Mas Iful ya, sebelum lebih lanjut. Kasusnya kita tanpa sengaja. Kita anggaplah makan sahur jam 2. Nah, terus berhubungan, kemudian setelah itu tertidur. Nah, akhirnya kelewat subuhnya. Ya, kita tahu bahwa uzur sholat itu dalam tanda kutip biwiri ta'addin istilah fikihnya, tanpa ada kesengajaan, kesembronoan untuk tidak melakukan sholat subuh. Ternyata bangun jam 8. Seperti itu. Siangan lah. Lanjut saja. Puasanya lanjut ya, untuk subuhnya ya qadha. Artinya jadi gini Ustaz, itu kan kalau misalkan kondisi junub dalam arti tadi itu orang ini sudah sadar Ustaz. Sudah bangun, udah waktunya sahur lah dia bangun, tapi dia sebelumnya sudah bahasa kerennya sekarang udah wik-wik sama istrinya itu Ustaz. Nah, udah gituan sama istrinya, tapi ketika dia mau mandi besar, mau mandi hadas besar, ya airnya nggak ada. Kalau wudhu kan masih bisa kita bertayamum kalau nggak ada air. Tapi kalau untuk mandi dalam kondisi hadas, kan junub itu kan hadas besar Ustaz. Ya. Nah itu apakah orang itu tetap boleh melanjutkan puasanya? Ya, tetap diperbolehkan. Tidak ada syarat untuk sah puasa itu harus dalam keadaan suci. Ya. Beda dengan sholat. Kenapa demikian? Ya karena memang ibadah itu tidak harus sama, walaupun sama-sama wajib, namun tata cara dan teknis lah yang dalam sebuah ibadah itu berbeda, seperti itu. Artinya yang dikatakan syarat dan rukunnya itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Pertanyaan juga lagi nih Ustaz, masih seputar week ini. Ini para netizen pasti senang ini. Jawab ya. Ini soalnya masalahnya penting. Ini agak-agak lucu, tapi ini kedewasaan yang perlu banyak diketahui nih kawan-kawan. Secara syariah gitu. Jadi gini, sudah puasa, sejak awal sudah ya tidak seperti tadi berjalan puasa seperti biasanya Ustadz. Kemudian di tengah hari, di tengah perjalanan, istilahnya di tengah waktu dia melaksanakan puasa, tiba-tiba dia pengen gitu. Nah, hendak ingin berkumpul dengan istrinya, dalam arti tanda kutip umum lah, ini untuk melakukan kedewasaan bersama istrinya. Nah, ini apakah dalam kondisi dia ini puasa langsung hajar atau ada cara lain sebelum dia melakukan itu, Ustaz? Yang jelas bahwa
pelanggaran terbesar dalam masalah puasa itu adalah jima pada siang bulan Ramadan. Itu saking terhormatnya bulan suci ini. Karena kita tahu bahwa Ramadan ini tujuannya adalah riyadhah, untuk latihan bagaimana menjaga Bulan nafsu puasa. kita, ya, untuk menjaga nafsu, menjaga perut kita, semuanya tentang syahwat ya. Semua syahwat itu syahwat perut, syahwat keinginan untuk berkumpul dengan istri walaupun itu sah, ya halal, tetap tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Diperbolehkan pada siang bulan Ramadan. Kalau malam ya tentunya diperbolehkan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Kemudian kalau bulan Ramadan melakukan hal tersebut, Ini sudah sangat terpaksa banget ini umpamanya Ustadz gitu. ya, apakah itu kategori darurat atau tidak? Misalkan Ya. umpamanya gitu. Itu tetap tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan Iya. Ustadz ya. Artinya untuk melakukan hal itu bisa ditunda pada malam hari. Artinya bukan darurat itu, ingat ya, dalam usul fikih, dalam tingkatan kebutuhan itu banyak Mas Iful. Ada macam-macam. Yang pertama ada yang namanya hajat. Ya, ada istilah hajat. Hajat itu andai kata dia itu tidak melakukan, itu kesulitan, tapi tidak sampai pada nyawa. Artinya Misalnya yang seperti ini Mas membahayakan Iful. Kira-kira sampean ini sepeda motor atau HP itu kira-kira hajat atau dalam kondisi apa sampean menggunakan itu? Butuh tidak HP itu? Andai kata sampean tidak pegang Kalau HP, kesulitan tidak untuk komunikasi sama orang, membangun relasi dan lain sebagainya, sulit tidak? Ya kalau untuk zaman sekarang ya sulit. Iya, berarti itu namanya apa? Kondisinya berarti dinamakan kondisi hajat. Hajat ya. Andai kata tidak melakukan sampai mati kita kira-kira? Ya Tidak. kalau nggak mungkin. Ya, itu namanya hajat. Ada namanya tahsiniyat. Tahsiniyat itu sesuai dengan namanya, diambil dari kata hasan. Itu untuk sebagai apa ya, kebaikan lah. Artinya seperti ini. Sampean itu pakai HP apa misalnya? Ya, tidak boleh kita nyebut merek. Misalnya pakai HP A. Ada yang lebih bagus HP B. Kira-kira fungsinya sama tidak antara yang A dan yang B? Yaitu alat komunikasi kan? Ya. Maka untuk memilih yang lebih baik itu namanya tahsiniyat. Bukan hajat, karena fungsinya sama. Artinya memilih yang lebih baik. Ya, itu namanya apa? Tahsiniyat. Tapi bukan berarti memilih istri lagi gitu. Menukar istri. Artinya maksudnya itu penggambarannya itu adalah solusi. Artinya ada Iya, kondisi tadi gitu. perlu kita ketahui, karena sampean tadi menyinggung tentang apakah itu dikategorikan darurat misalnya, keadaan terpaksa. Terpaksa gitu. Maka perlu saya singgung tentang apa itu darurat. Perlu kita pahami apa itu darurat, apa itu hajat, apa itu tahsiniyat. Nah, untuk tingkatan darurat itu adalah andai kata kita tidak melakukannya, kita itu mati. Ya, itu namanya apakah darurat. Ya, itu darurat. Jangan diartikan darurat itu secara bahasa, tidak ya. Berarti kalau kamar darurat, walaupun orangnya masih mau mati seminggu, 1 minggu berikutnya, itu kan darurat juga. Nah, tidak. Darurat di sini adalah andai kata apa namanya? Ya bukan bahasa Indonesia intinya. Darurat di sini artinya sangat mendesak gitu Ustaz. Dobit atau ukurannya adalah kalau tidak melakukan dia akan celaka. Artinya daruratnya itu menimbulkan celaka kepada diri seseorang. Contoh, gitu. mencuri itu diperbolehkan dalam keadaan darurat. Artinya kalau tidak mencuri pada saat itu dia mati. Mencuri makanan misalnya. Makan bangkai dalam keadaan darurat itu diperbolehkan.
Kapan? Yaitu kalau dia tidak makan pada waktu itu dia akan mati. Mati. Sehingga dalam Al-Qur'an famanitturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Sedangkan waktu itu tidak ada makanan sama sekali, misalkan gitu Ustaz ya. Yang ada Tapi- cuma makanan satu itu aja. Apa namanya, darurat itu juga jangan sampai sebagai alasan kemudian ambil kesempatan lebih, tidak. Makanya dalam Al-Qur'an famanitturra ghairu baghin wala adin. Tetap harus ada apa namanya, bila adin, tidak ada berlebihan atau ya keterlaluan lah. Misalnya ya, kita butuh satu suap. Nah, dengan satu suap kita sudah bisa bernafas, artinya kita sudah sehat lah, bisa hidup. Ternyata makan bangkai semuanya dihabiskan satu piring, itu bukan darurat namanya, itu namanya bawin dan adin. Artinya sekalipun dalam kondisi darurat pun itu juga ada kadar Iya. yang tidak Nah, berlebihan. kembali ke permasalahan tadi, apakah itu dikategorikan sebagai darurat? Ya, sampean bisa menjawab tentunya setelah saya jabarkan tadi. Apakah itu Kok sampai bisa saya kan tanya ini Ya, supaya enggak, dapat tadi itu jawaban Ustaz. tadi sudah saya gambarkan darurat itu kondisinya seperti itu. Apakah siang bulan Ramadan itu Gambarannya dikategorikan? Ya tentunya jawabannya adalah tidak. Tidak. Maka itu adalah larangan dan bahkan hukumannya itu berat. Itu namanya kafaratul uzma. Itu kafarat yang besar kafaratnya. Apa kafaratnya? Diceritakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa atarujulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasul, kemudian dia bercerita waqatu ala ahli. Artinya saya sudah menggauli istri fi syahri Ramadan, pada siang bulan Ramadan. Apa yang dikatakan Nabi? Nabi memerintahkan atik raqabatan. Artinya untuk memerdekakan budak. Kemudian Itu dendanya Ustaz. ya, kalau budak tidak bisa, artinya sekarang tidak ada kan? Ya. Maka hendaknya dia itu berpuasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan 2 berturut-turut. bulan berturut-turut. Ya. Jika tidak bisa, ya it'amu sitina miskinan, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Jadi gitu ya Ustaz ya. Artinya gini kesimpulannya kawan, dalam fikih curhat kali ini materi pertama ini Ustaz dalam hal fikih ini. Kenapa terpikirkan untuk bertanya hal itu? Karena kemarin kejadiannya seperti itu. Artinya kita mau sahur terus air di tandon itu nggak ada, habis, sedangkan PDAM mati. Nah, yang tiba-tiba menjadi timbul pertanyaan ke saya itu orang yang junub gitu. Misalkan dia habis berkumpul dengan istrinya, dan sekarang alhamdulillah terjawablah sudah kondisi seperti itu oleh Ustadz Syahrul Anam. Dan kawan YouTube Indonesia, kalau boleh kita simpulkan Ustadz ya, artinya tadi itu yang pertama itu Puasa tidak disyaratkan harus puasa tidak disyaratkan harus suci. Gitu. Artinya bukan saya menganjurkan seperti kalau itu, ini tidak. Akan tetapi ini secara fikih memang demikian. Tapi alangkah lebih baiknya lagi pula bagaimana dengan sholat kita kalau kita tidak mandi sebelum sholat subuh itu. Ya, seperti itu. Ini kalau memang kasusnya apabila kita ketiduran, misalnya kesiangan sampai zuhur misalnya, kan separuh hari dalam keadaan junub, apakah sah? Ya tetap sah. Tetap sah. Adapun untuk referensi biar para penonton, para teman-teman YouTube lebih apa namanya ya, bisa dilihat di tafsir Ayatul Ahkam atau Rawaul Bayan tentang tafsir ayat uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum ya. Dan sebelumnya itu mengenai apa namanya, batasan-batasan kapan bulan Ramadan, permulaan, maksudnya dari kapan berpuasa sampai kapan, yaitu dari Tulu'ul Fajri sampai Ghurubi Syamsi. Dalam tafsir tersebut dijelaskan oleh Syekh Ali As-Sobuni tentang asharul junub ila saum, yaitu dampak, apakah ada pengaruhnya atau dampaknya
junub terhadap puasa. Itu dibahas, ternyata kesimpulannya memang tidak ada pengaruhnya, baik secara analisa Al-Quran dan analisa kita kembalikan pada hadis, itu yaitu tidak mempengaruhi. Nah, jadi seperti itu kawan ya. Kesimpulannya seperti itu, artinya setidaknya maksudnya lebih dianjurkan untuk mematuhi syarat utamanya, Ustaz ya. Dalam arti jalankanlah ibadah puasa ini sebagaimana peraturan yang ada di dalam agama Islam ini sendiri. Ya, kalau untuk sahur itu kan sunnah, Ustaz ya. Wajib kan diakhirkan kalau bisa. Bahkan kalau bisa diakhirkan. Nah, akhir waktunya puasa itu kapan? Kapan itu, Ustaz? Ya pokoknya sebelum, maksudnya sahur, waktunya sahur. Sebelum adzan ya. Nah, jadi seperti itu. Dan ya cukup demikian dulu materi fikih curhatnya hari ini kawan YouTube Indonesia. Nanti next kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai fikih-fikih Ya. di dalam dunia Islam ini sendiri seperti apa. Karena kalau dari sudut pandang kita itu terlalu banyak kita ini melakukan amaliyah namun tanpa dengan ada dasarnya, Ustaz. Ya, kita tahu bahwa sebagaimana dikatakan Ibnu Ruslan dalam zubatnya, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fakullu man bi ghairi ilmin, orang yang melakukan suatu ibadah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka pekerjaan-pekerjaan ibadah itu tidak diterima. Tidak diterima, Ustaz. Cuma ada dua orang, Mas Saiful, yang dimaklumi atas kebodohannya. Ya karena fikih itu penting. Ya, ini fikih ini adalah ilmu dasar ya. Sebelum ke hati. Ya. Hati itu adalah tugas dari ilmu tasawuf kan, ilmu akhlak. Dua orang perlu kita ketahui, dua orang ini dimaafkan. Ya, kalau ada sekarang ya gak apa-apa, itu masuk kategori orang tersebut. Itu istilahnya adalah jahil ma'dzur. Sehingga dia makan di siang bulan Ramadan itu tidak batal. Jadi kalau ada tebak-tebakan puasanya siapa yang makan di siang bulan Ramadan, itu diperbolehkan misalnya tanpa lupa. Nah, yaitu orang yang tidak tahu bahwa yang membatalkan puasa itu adalah makan. Ya begitu kalau juga. Nggak tahu, tapi sekarang kan pasti tahu semua. Nah, makanya siapa orang jahil ma'dzur tersebut? Ada dua orang. Nasya'a ba'idan anil ulama. Pertama, orang yang memang jauh dia tinggal dari para ulama. Artinya belum pernah sampai kepadanya dakwah Islam. Au qaribu ahdin minal Islam, atau dia hidup di masa Islam itu belum ada. Itu namanya jahil ma'dzur. Itu disebut dengan zamanul fatrah. Atau ada sekarang orang yang tinggal di pelosok Nusantara ini misalnya, memang sama sekali tidak tahu, tidak ada Islam belum di situ, tahu apa itu Islam. Itu namanya zamanul fatrah. Zamanul fatrah itu kalau kita contohkan misalnya orang yang hidup ketika Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Muhammad itu belum diutus. Artinya mereka tidak dibebani hukum, Mas. Tidak dibebani hukum. Silakan, seenak-enaknya dia hidup, karena tidak ada hukum, dia tidak tahu. Dan itu ditegaskan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah itu tidak akan menyiksa sebelum mengirim rasul. Jadi kenapa sekarang itu kita nanti diancam kemudian diberi hukuman? Ya wajar, karena Allah sudah mengutus rasul. Ya, mengutus rasul, diberitahu bahwa ini wajib, ini haram. Jadi kalau kita melanggar berarti kan sudah keterlaluan. Itu bukan salah syariat, bukan salah Allah dan Rasulnya, itu sudah disampaikan. Nah, itu. Ya kalau mau terbebas dari hukum, ya itu hiduplah di zaman itu. Zaman al-fatrah. Tapi sekarang nggak mungkin. Ya. Apalagi corongnya masjid dan musola itu di mana-mana, nggak mungkin kalau kamu itu nggak dengar mengenai Islam di belahan bumi Nusantara ini. Bahkan kawan YouTube Indonesia kalau mau
mau browsing itu waktu azan tiap detiknya itu bersambung terus di belahan bumi Nusantara ini. Silakan, itu ada itu bahkan di channel YouTube sudah banyak berkeliaran itu videonya. Tiap detiknya azan ini bersambung dari satu daerah ke daerah, daerah ke daerah. Itu bersambung terus, Ustadz. Dan ternyata ya riset seperti itu baru-baru inilah seperti itu, Ustadz. Ya, kurang lebih seperti itu. Terakhir Ustadz, kesimpulannya tadi Ustadz mengenai fikih. Ya, untuk kesimpulannya bahwa sebelum memperbaiki yang tidak nampak, kita harus perbaiki yang nampak. Artinya ketika bicara puasa Ramadan, ya kita harus perbaiki dari luarnya dulu. Sebelum software, kita harus hardware-nya dulu. Hardware-nya dulu kita canggih itu. perbaiki. Kemudian kalau sudah bagus, tinggal bagaimana software-nya. Software itu ya tentunya adalah bulan Ramadan ini memperbaiki hati kita. Bagaimana hati kita sabar, hati perilaku kita juga Ustadz ya. Hati kita itu ikhlas, tawakal. Itu namanya software. Dan sama Imam Ghazali itu dibahas semuanya dalam Ihya-nya. Sehingga Mas Saiful di Ihya itu pertama memang bicara tentang ibadah. Setelah ibadah baru bicara tentang tasawuf. Kitab Ihya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Ustadz, bukan? Iya, Ihya Ulumuddin. Oh, di situ pertama yang dibicarakan pertama bicara masalah ibadah, tentang ibadah. Bagaimana sholat yang benar, wudu. Kemudian setelah itu baru hati. Karena ya panjang kalau kita bahas masalah Imam Ghazali, karena beliau ini yang berhasil mempersatukan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Sufi itu juga termasuk sufi? Iya, sama juga. Sehingga seperti ini Mas Saiful, sebelum berakhir ya. Dalam Al-Quran ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah, Allah mengatakan ketika dipanggil Nabi Musa, fakhla lai, bukalah sandalmu, kedua sandalmu. Lah ulama itu dalam menafsiri ada yang pendekatannya dalam tasawuf, pendekatan fikih. Ya. Jadi yang dimaksud itu karena mau menghadap Allah, yang dimaksud membuka kedua sandal, itu sandal apa kira-kira? Ayo, sampean sebelum saya jawab. Kira-kira yang dimaksud bukalah kedua sandalmu Musa, itu apa sandal biasa? Sandal secara fisik maksudnya? Iya, apa itu sebuah simbol dari kekotoran? Kira-kira apa? Kalau saya cenderung yang keduanya, Ustaz. Iya. Artinya membuka mengenai kekotoran itu tadi. Iya, ulama tasawuf mengartikan seperti itu. Tapi ulama fikih, sejak kapan naklun itu mempunyai arti yang berbeda? Naklun itu sudah jelas, kita lihat kosakatanya adalah bermakna sandal. Naklun. Nah, sehingga kata Imam Ghazali, jadi yang dimaksud adalah kalau mau menghadap Tuhan, ya secara zahir buka sandal, artinya kita wudu, kita ya tadi dari segi fikihnya. Ya, fikihnya perbaiki, kemudian dalam hati kita juga kita bersihkan. Ya, sehingga kalau belajar Ihya Ulumuddin, belajar antara ilmu fikih dan tasawuf, ya artinya kita memperhatikan kedua-duanya, Mas Ibu. Jangan sampai kita hanya belajar fikih, kemudian tidak belajar tasawuf, kemudian kita hanya menjaga hati, tapi tidak peduli terhadap hal-hal yang nampak. Itu tidak diperkenankan juga. Bilangnya ulama fikih, ketika gojlok lah, ya bulian ulama fikih. Belajar fikih itu maksimal salahnya nanti ya memakan sesuatu yang haram. Tapi kalau orang tasawuf itu bisa saja murtad gitu. Karena saking bicara tentang Allah sehingga ujung-ujungnya nanti ngaku Tuhan gitu. Saking tingginya. Tapi bulian orang tasawuf terhadap ulama fikih, beliau mengatakan mereka hanya mementingkan zahirnya. Mereka itu tidak tersambung. Mereka itu ya sholatnya bisa saja karena hanya ingin dilihat, ya mungkin itu kalau kita bahas pada kesempatan ini mungkin artinya waktunya terbatas ya. Nah, artinya seperti itu Ustadz ya, perpaduan antara
fikih dengan tasawuf itu harus selaras. Ya. Nah, harus selaras. Kalau cuma belajar tasawuf saja, nanti fatalnya berada pada kemurtatan. Tapi kalau hanya mengetahui fikih saja, fatalnya pada pelanggaran syariah. Begitu Ustadz ya. Ya. Nah, artinya harus berimbang kedua-duanya ini. Jadi ya itu saja kawan YouTube Indonesia yang dapat kita sampaikan. Apa yang disampaikan Ustadz Syahrul Anam ini mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe Ruang Ngaji Online. Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.